فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana karakter dan perangai budi pekerti seorang alim ketika dia bermajlis dengan ulama. Tadi ketika berangkat menuntut ilmu. Berikutnya selalu menyibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat. Nah, sekarang kata beliau, sifat, karakter dan perangai seorang alim di saat dia bermajlis dengan ulama, dengan orang yang berilmu. Qala fa idza ahabba mujalasat al-ulama jalasahum bi adabin wa tawadhu'in fi nafsihi wa khafdi sautihi 'inda sautihim. Kalau dia ingin bermajlis dengan para ulama, maka dia berusaha untuk duduk dengan mereka dengan penuh adab dan penuh tawadhu. Sifat tawadhu pada dirinya, merendahkan suaranya di hadapan suara ulama. Gak berbicara sembarangan. Barakallahu fikum. Gak mengangkat suaranya. Mengucapkan dengan ucapan yang baik. Ya fadilat al-syekh, sami'tu anna fadilatakum qala kada wa kada, atau qultum kada wa kada. Kami mendengar antum pernah berfatwa tentang masalah ini, syekh. Saya ingin lebih jelas lagi. Misalnya. Ya syekh, afwan antum dulu. Nah, dengan penuh adab. Luas. Berbicara tentang adab seorang talib di hadapan gurunya, di hadapan syekhnya, di hadapan pengajarnya. Nah, luas. Banyak karya-karya yang ditulis oleh ulama. Al-Khatib al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Seorang yang faqih, alim, dan mutafaqih, orang yang belajar. Bagaimana adab-adabnya? Perlu dipelajari oleh kita semuanya. Nah, baik adab yang bersifat zahir, nampak oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun adab yang bersifat batin, akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Wasa'alahum bikhudu'. Kalau bertanya kepada mereka, bertanya dengan penuh kerendahan. Dalam pengertian tidak membusungkan dada, tidak berbicara dengan pembicaraan yang terlalu tinggi. Ya. Nah, ingin bertanya kepada syekh. Nah, tapi cara bertanyanya itu nguruin. Ya syekh, dalam permasalahan ini bagaimana menurut pendapat antum? Karena di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini, juz sekian, nomor sekian, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan dengan riwayat yang lain oleh Imam An-Nasa'i, dengan tambahan ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Kamu ini mau tanya atau mau menampilkan diri di hadapan syekh bahwa kamu adalah seorang muhakkik, peneliti, pembahas yang luar biasa? Nah, ini terjadi. Yang saya sampaikan ini tadi bukan nggak terjadi. Nah, Allah musta'an. Salah seorang dari mereka ini sempat suatu hari dengan Syekh Khalid Al-Dhafiri. Selesai taklim di Al-Ansar, Syekh pulang. Saya temani beliau menuju ke rumah. Ada salah satu mengejar. Nah, tanya kepada Syekh. Ya Syekh, tadi penjelasan dalam kitab Tauhid itu begini Syekh. Syekh jawab, awalnya Syekh polos. Pikirnya orang ini benar-benar bertanya untuk ini. Apa yang dia nggak mengerti? Ya itu begini. Ya Syekh, tapi itu masalah begini Syekh. Nah, soalnya tadi yang antum sebutkan itu, aneh. Nah, kata Syekh itu begini. Bahasa Arabnya juga pelintat-pelintut. Tahu pelintat-pelintut. Syekhnya juga kadang-kadang bingung memahaminya dia. Nah, tapi dia pede. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai akhirnya Syekh sudah nggak tahan melihat tingkahnya orang ini.
Kata Syekh, "Jazakallahu khairan. Assalamualaikum." Ditinggalkan oleh Syekh. Sampai di dalam, Syekh tanya kepada saya, "Siapa dia?" "Dia fulan-fulan." Subhanallah, kata Syekh. Bagaimana dia menyakiti gurunya, menyakiti seorang syekh. Dan itu bertentangan dengan adab talibul ilm. Bagaimana adabnya para ulama terhadap gurunya. Sehingga betul-betul keluar dari madrasah tersebut, dari pendidikan tersebut, ulama-ulama besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kemudian beliau melanjutkan. Wa yakunu aktsaru su'alihi an ilmin ma ta'abbadahu Allah aw ma ta'abbadahu Allah bihi wa yukhbiruhum annahu faqirun ila ilmin ma yus'al anhu. Kalau dia atau kebanyakan pertanyaan si pelajar ini kepada gurunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan dia untuk beribadah dengannya. Artinya dia butuh jawaban syekh karena dia harus beribadah dengan amalan yang jawabannya dia tunggu dari syekh tadi. Barakallahu fikum. Enggak bertanya yang macam-macam, yang bermanfaat. Kemudian qala rahimahullah, fa idza istafada minhum ilman a'lamahum anni qad istafadtu khairan katsira. Kalau dia mendapatkan faedah ilmu dari ulama tersebut, dia menyampaikan kepada para gurunya, alhamdulillah wa syekh, dengan ini kami telah mendapatkan jawaban yang kami puas dengan itu, kami berterima kasih. Nah, thumma syakarahum ala dzalik, bersyukur. Terima kasih syekh atas kesempatan antum menjawab. Bukan basa-basi. Seperti basa-basinya seorang bawahan terhadap bosnya, atau atasannya, atau kepala dinasnya. Enggak. Ya. Betul-betul dari hati. Dia ingat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik padanya. Nah, barakallahu fikum.